Hai guys, selamat datang lagi di video aku Ami Hamidah. Seperti biasa, aku bakal cerita mengenai kisah-kisah yang gak biasa. Dan malam ini aku mau cerita mengenai satu kasus yang bener-bener sedih banget ya guys. Ini adalah kisah mengenai bidan yang ada di India, dimana bidan-bidan ini pada masa itu terpaksa atau dipaksa untuk melenyapkan setiap bayi perempuan yang lahir. Kenapa kayak gitu? Buat tahu kisah lengkapnya, langsung aja ya guys, kita rangkum bareng isi Google. Pada tahun 2024, jadi belum lama ini ya guys, warga negara bagian Bihar di India, mereka ini menemukan satu sosok bayi perempuan yang diterlantarkan oleh pihak keluarganya. Jadi kayak dibuang gitu ya guys, di semak-semak di pinggir hutan. Nah, ditemuinlah bayi ini sama warga. Penemuan bayi inilah yang bikin warga sekitar jadi berpikir. Mereka kayak inget lagi sama kejadian yang marak terjadi di wilayah tersebut, bahkan di banyak negara India lainnya ya guys, pada tahun 90-an. Mereka jadi mikir, apakah praktik yang mereka kira udah ditinggalkan oleh warga sekitar jangan-jangan masih dilakukan. Pada sekitar tahun 1996, ada seorang wartawan asal India bernama Amit Parasai. Dia ini sempat bikin satu liputan eksklusif gitu ya guys, semacam investigasi yang menceritakan kalau ada oknum-oknum bidan di beberapa wilayah di India, terutama ketika itu yang dia riset adalah di wilayah Bihar ya guys, yang melakukan praktek pelenyapan terhadap bayi-bayi perempuan yang lahir. Jadi ketika itu ada 5 orang bidan ya guys yang bersedia buat ngasih keterangan ke Amit Parasai. Mereka bilang apa yang mereka lakuin ini bukan keinginan mereka sendiri secara murni ya guys. Ketika itu bidan-bidan ini ketika nih mereka ngebantu persalinan seorang ibu dan yang lahir adalah anak perempuan, maka pihak keluarga dari si bayi tersebut bakal maksa bidan-bidan ini buat melenyapkan bayi perempuan tersebut. Jadi guys, di masa itu punya anak perempuan itu dianggap sebagai beban finansial keluarga. Orang-orang India di masa itu cuma mau punya anak laki-laki aja. Ya balik lagi ya guys, ini karena sistem kasta dan juga mahar yang masih dianut oleh sebagian besar masyarakat India ketika itu. Kalau sekarang sih nggak tahu ya guys ya, mungkin udah nggak semua yang kayak gitu. Nah kalau mereka punya anak perempuan, otomatis nantinya ketika menikah mereka itu harus bayar mahar yang cukup besar, bahkan sangat besar. Nah inilah kenapa makanya punya anak perempuan tuh dibilang sebagai beban finansial. Ada seorang bidan bernama Bidan Siro. Dia ini menceritakan apa yang terjadi pada tahun-tahun tersebut ya guys. Bidan Siro ini mengaku dia udah setidaknya 15 kali melakukan praktek gelap tersebut. Bidan Siro ini bilang ini sama sekali bukan keinginan dia. Dia tuh benar-benar terpaksa dan gak punya pilihan lain. Sebagian besar bidan ketika itu berasal dari kasta rendah, dan orang-orang yang dibantu persalinannya sama si bidan ini punya kasta yang lebih tinggi daripada dia. Jadi ketika orang yang berasal dari kasta rendah ini dimintain atau disuruh gitu ya guys sama orang yang kastanya lebih tinggi, dia gak bisa nolak, katanya gitu ya guys. Ketika itu Bidan Siro cerita nih guys, ketika bayi yang lahir adalah bayi perempuan, maka pihak keluarga ini bakal langsung nutup pintu. Jadi bayinya bener-bener dilihat aja tuh enggak, dan si bidan ini dipaksa buat langsung melenyapkan bayi tersebut. Pihak keluarga ini bakal megang kayu guys di belakang Bidan Siro dan maksa Bidan Siro buat bawa bayi tersebut ke hutan. Terserah lah mau diapain, pokoknya setelah itu harus dikuburin sampai nggak ada lagi tuh bayinya ya guys. Bidan Siro juga cerita, ketika yang lahir itu bayi perempuan, dia tuh nggak akan dibayar. Beda kalau yang lahir itu bayi laki-laki, mereka itu bakal dibayar sampai sekitar 1.000 rupiah ya guys, atau sekitar 180.000 ketika itu. Tapi kalau yang lahir bayi perempuan sama sekali nggak dibayar guys. Nah setelah mereka mau nih menguburkan si bayi perempuan tadi, barulah pihak keluarga ini bakal ngasih imbalan. Itu pun nggak seberapa ya, paling kayak cuma dikasih beberapa lembar kain atau gandum, kayak gitu aja guys. Bidan Siro ini bilang dia tuh
gak ngerti ya harus mengadukan hal ini ke siapa, karena pihak keluarga itu melarang buat dia cerita ke siapapun, bahkan mengancam ya guys. Dan kalau harus ngelapor ke pihak berwajib, Bidan Shiro bilang ya dia takutnya malah dia yang disalahkan. Ketika itu ya guys, di wilayah Bihar sendiri diperkirakan setidaknya ada 1.000 orang bidan, dan bisa dibilang hampir semua bidan-bidan ini pernah melakukan tindakan tersebut atau pernah diminta untuk melakukan tindakan keji tersebut ya guys. Dari 5 orang bidan yang akhirnya bersedia buat diwawancarai oleh Amit Parasai, mereka aja mengaku setidaknya mereka udah 15 kali melakukan praktik menakutkan tersebut ya guys. Jadi kebayang dong berapa banyak anak perempuan yang terlahir di tahun tersebut yang gak selamat ya guys. Nah di tahun tersebut ketika memang praktik ini tuh lagi banyak-banyaknya, lagi gencar-gencarnya ya guys, di wilayah Bihar ada seorang perempuan bernama Anila Kumari. Dia ini adalah pekerja sosial, jadi kayak punya satu yayasan. Dia tuh merangkul para bidan, kayak ngasih penyuluhan para bidan, ngedeketin para bidan secara personal dari hati ke hati buat melarang bidan-bidan tersebut buat melakukan hal tersebut. Anila tuh sampai bilang, bayangkan kalau anak-anak perempuan yang harus kalian lenyapkan itu adalah anak yang kalian lahirkan, gimana rasanya? Anila bahkan menawarkan nih, kalau memang ada pihak keluarga yang nyuruh kalian buat melakukan hal tersebut, yang gak mau menerima bayi perempuan yang dia lahirkan, bawa aja ke yayasan saya. Kita yang bakal urus di yayasan tersebut, mereka yang bakal carikan orang tua angkat untuk anak perempuan tersebut. Intinya jangan sampai dilenyapkan. Bidan Shiro ini cerita ya guys, setelah dia kenal sama Anila, setidaknya dia tuh kayak punya penyemangat secara moral gitu ya. Dia jadi kayak punya kekuatan buat menolak melakukan praktek gelap tersebut. Bidan Shiro cerita setidaknya ada 5 orang bayi yang akhirnya berhasil gitu ya guys dia selamatkan. Bayi-bayi tersebut ini dia bawalah ke Anila. Keluarganya kan minta buat dilenyapin aja, tapi Bidan Shiro bilang kalau kalian emang gak mau nih anak-anak tersebut, biar saya bawa aja ke Anila. Nah Anila ini kan memang punya satu LSM ya guys, atau kayak yayasan gitu, atau kayak panti asuhan ya. Disinilah Anila itu akhirnya mencarilah orang tua angkat buat bayi-bayi yang memang gak diinginin sama pihak keluarga tadi. Nah setiap bayi yang berhasil diselamatkan oleh para bidan di Bihar dari keinginan orang tua mereka buat melenyapkan mereka ya guys. Nah anak-anak perempuan ini dikasih nama Tengah Kosi sebelum akhirnya dikasihin ke orang tua angkat mereka ya guys. 20 tahun kemudian ya guys, ada seorang wanita bernama Monica. Dia ini datang ke Bihar dan mencari Bidan Shiro dan juga Anila. Ternyata Monica ini adalah salah satu dari 5 orang bayi yang berhasil diselamatkan oleh Bidan Shiro ketika itu ya guys, yang akhirnya dia kasihin nih ke Anila dan Anila carikan orang tua asuh. Nah Monica ini diangkat sama satu keluarga yang ternyata keluarganya ini sayang banget sama Monica ya guys. Monica pun berhasil hidup dengan baik dan sekarang udah jadi orang yang sukses ya guys. Monica itu bilang dia sengaja balik lagi ke Bihar dan mencari Bidan Shiro dan juga Anila buat memperlihatkan ke mereka kalau apa yang mereka lakukan dulu tuh udah berhasil. Mereka berhasil menyelamatkan seorang bayi yang tadinya gak diinginin sama sekali sama keluarganya, dan sekarang hidup dengan baik, bahkan jadi orang yang sukses guys. Kisah Monica yang akhirnya ketemu lagi sama Bidan Shiro dan Anila ini kan jadi pemberitaan di mana-mana ya guys, di media India ketika itu. Ditambah di waktu yang bersamaan ditemukan lagi kan satu bayi perempuan yang diterlantarkan di Bihar, yang bikin orang-orang menganggap kalau kayaknya di Bihar tuh masih ada praktik seperti di tahun 90-an itu ya guys. Walaupun ya udah enggak dilenyapkan lagi, tapi kayak bayi perempuan tuh masih tidak diinginkan. Nah akhirnya bayi perempuan yang tadi diterlantarkan oleh pihak keluarga, dia ini diangkat oleh satu pasangan keluarga. Dia itu ngelihat di TV kan hal berita ini, mereka merasa terpanggil, akhirnya datang ke Bihar dan mengangkat anak tersebut. Anak perempuan ini bahkan dikatakan sebagai pembawa kebahagiaan di keluarga angkatnya yang baru sekarang ya guys.
Nah di sini Bidan Shiro sama Anila tuh bilang kalau praktik kayak gini memang sulit banget buat dihilangkan. Bahkan ya di Bihar itu ada satu lagu yang bakal dinyanyiin setiap kali ada anak yang lahir. Tapi sedihnya lirik lagunya itu ya guys, kurang lebih gitu ya, isinya tuh bilang kalau akan ada kebahagiaan yang datang ketika anak laki-laki lahir, sedangkan kalau anak perempuan nggak disebutkan. Nah para bidan dan juga pihak LSM itu sampai minta supaya lirik lagu rakyat itu diganti, jadi kebahagiaan itu datang ketika anak lahir, bukan ketika anak laki-laki lahir. Sayangnya di tahun 2024 udah zaman modern, lirik lagunya ini nggak diganti, nggak bisa diganti, dan orang-orang tetap nyanyi lirik lagu yang sama. Kebahagiaan akan datang ketika anak laki-laki lahir. Menurut Bidan Shiro ya guys, akar dari semua permasalahan ini ya cuma satu, yaitu tradisi pemberian mahar dari mempelai perempuan ke mempelai laki-laki. Atau kayak mempelai laki-laki itu harus dibeli sama mempelai perempuan kalau mau nikah. Selama tradisi ini masih ada, anggapan anak perempuan sebagai beban finansial atau letaknya anak perempuan itu di bawah dari laki-laki bakal selalu ada. Menurut Bidan Shiro gitu ya guys. Jadi ya bayangin aja dong, kalau nanti mau nikah nih anak perempuan ini harus nyiapin mahar yang gede banget kan, yang dikasih ke keluarga si laki-laki, dan nanti uang maharnya itu ya buat keluarga laki-lakinya. Makanya punya anak laki-laki itu udah kayak investasi masa depan menurut sebagian besar masyarakat India ya ketika itu. Sedangkan punya anak perempuan ya intinya malah jadi beban lah ya, harus nyiapin uang yang nantinya harus dikasihin ketika dia mau nikah. Kalau mereka nggak ngasihin itu ya anak perempuannya nggak akan nikah-nikah. Ini sih memang tradisi yang serem banget ya guys. Sebenarnya di India katanya tradisi ini tuh udah nggak boleh dilakuin lagi, tapi pada praktiknya yang namanya tradisi budaya itu kan sulit banget ya buat dihilangkan. Oke guys, itu dia cerita aku malam ini. Semoga ada manfaat yang bisa diambil ya guys, dan semoga di dunia yang sudah semakin tua ini, yang sudah semakin modern ini, udah nggak ada lagi ya praktik kayak gitu. Udah nggak ada lagi yang membeda-bedakan manusia berdasarkan gendernya, laki-laki atau perempuan, karena intinya sama ya guys, sama-sama manusia. Sampai ketemu di video-video aku selanjutnya, dan jangan lupa buat kalian yang belum pencet tombol merahnya, tolong bantu channel ini dengan subscribe channel ini ya guys. Dan bye bye.